Baik, kita mulai pertemuan selanjutnya yaitu mengenai seleksi if then. Jadi kalau misalkan kita gunakan bahasa kita adalah seleksi jika maka. Jadi dalam suatu pemrograman komputer ada sebuah kejadian di mana kejadian itu harus memperhatikan kondisi. Jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka apa langkah selanjutnya? Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Topik yang akan kita bahas ada 4, yaitu mengenai statement if, statement else, lalu ada if bertingkat, dan yang terakhir ada if bersarang. Kita mulai ya dengan mendefinisikan apa itu statement. Statement adalah barisan instruksi dalam program yang berakhir dengan titik koma, atau kita sering menyebutnya sebagai semikolon. Statement gabungan atau blok adalah deretan statement yang dibatasi oleh kurung. Nah, jadi di sini ada 2 definisi. Definisi yang pertama adalah menjelaskan apa itu statement. Statement adalah suatu instruksi yang selalu ditutup dengan titik koma. Sedangkan statement gabungan atau blok ya, blok itu adalah sebuah kumpulan statement ya yang diawali dengan yang diawali dengan kurung siku dan diakhiri juga dengan kurung siku. Nah, kemudian yang ketiga adalah statement kosong. Statement kosong adalah semikolon tunggal. Jadi tanpa ada tulisan apapun, hanya ada titik koma saja. Contoh, misalkan di sini ada suatu programnya namanya adalah bilangan ganjil.c. Nah, di sini adalah pseudocode-nya ya. Pseudocode-nya itu mengatakan baca bilangan dan dicetak jika ganjil. Oke, jadi paham maksudnya di sini? Di sini program mengatakan bahwa yang akan dicetak hanya bilangan ganjil. Berarti artinya apabila dia genap, maka dia tidak akan dicetak. Nah, output dan inputnya maksudnya di sini adalah pertama kali yang terlihat adalah masukkan bilangan bulat. Lalu bilangan bulat yang kita masukkan diberi variabel bil di sini ya. Nah, lalu di sini ada sebuah statement. Instruksinya adalah kalau bil tadi ini adalah ganjil, maka dia akan keluar, dia akan muncul. Tapi di sini tidak mengatakan apabila genap. Jadi kita fokusnya adalah jika ganjil maka dicetak. Bagaimana penulisannya dalam C++-nya? Nah, di sini perlu diketahui ya bahwa include IOStream-nya tetap karena kita menggunakan input dan output ya, input output stream. Nah, di sini namanya komentar. Komentar itu hanyalah sebuah comment saja, tidak dicetak dan tidak dieksekusi, hanya muncul saja. Integer main, integer bilangan, oke, berarti maksudnya adalah bilangan ini menjadi sebuah variabel. Cout, masukkan bilangan bulat. Nah, ini nanti yang keluar di monitor ya, masukkan bilangan bulat. Lalu kita masukkan, misalkan bilangan bulatnya adalah 7. Maka bil nanti sama dengan 7. Nah, 7 itu akan diberi variabel bil. Jika bil apa ini ada persen, ada 2, ada pentung atau tanda seru ya sama dengan 0. Apa coba ini maksudnya? Ini kalau tidak salah operator boolean ya. Jika bil dibagi 2 atau modulo 2 ya, modulo 2 sisanya tidak 0, jadi maksudnya adalah apabila bil ya tidak sama dengan 0, maka perintah selanjutnya adalah cout bil. Jadi perintah selanjutnya adalah munculkan bilangan tersebut. Kalau tidak, berarti dia return 0. Return 0 itu berarti artinya dia berhenti. Nah, sebagai catatan adalah jangan letakkan then di sini. Jadi cukup dengan if bil modulo 2 tidak sama dengan 0 gitu ya. Tapi ingat operasinya adalah operasi boolean ya. Dan juga jangan letakkan semikolon. Titik koma itu tidak ada di dalam if. Jadi apabila if, maka pastikan tidak ada titik komanya. Catatan, beberapa catatan pada statement if. Di antara A, B, C mana yang ekuivalen? A, oke. Kita lihat ya, dari A, B, C, ini penulisannya mirip.
Jika bilangannya dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka munculnya ini. Cout-nya adalah bill-nya. Lalu setelah itu, apakah ini muncul? Kemudian bedakan dengan ini. If bilangan, cout bill, cout ini. Nah, nanti apa yang muncul? Dan yang terakhir adalah yang C. Ini gimana? Nah, kalian nanti coba memberikan sebuah statement ya. Mana yang muncul apabila saya menuliskan program A, program B, dan program C-nya. Oh, di sini saya berikan ini adalah statement gabungan. Di sini statement, kenapa dinamakan statement gabungan? Jelas tadi statement gabungan itu adalah satu atau beberapa statement yang dipisahkan oleh kurung. Kalau ini kan tidak ada kurungnya ya, jadi dia hanya merupakan statement. Ini berarti statement gabungan bukan? Iya jelas, karena ini ada kurungnya di sini. Kesalahan-kesalahan umum pada penulisan if ya. Yang pertama adalah tidak memakai semikolon. Kemudian yang kedua adalah seharusnya menggunakan operator boolean. Jadi kalau sama dengan 0 itu nanti tidak jalan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas statement else. Statement else ini munculnya hanya setelah statement if. Hanya dieksekusi jika blok if tidak dieksekusi, itu salah ketiknya. Jadi else ini adalah sebagai pelengkap dari statement if. Kalau statement if saja, maka saya hanya satu keadaan. Apabila tidak keadaan tersebut, maka dia akan langsung keluar. Nah, di sini dengan menggunakan statement else, maka kita bisa menambahkan statement lain. Jadi ketika if benar, maka akan munculnya ini. Kalau salah, maka dia akan munculnya itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Jadi ada statement 1 dan statement 2 dan adanya statement 2 ini karena ada else. Kalau tadi if itu hanya satu statement. Nah, contohnya yang tadi kita masukkan ya. Jadi kalau tadi kan cukup output bilangan adalah ganjil. Nah, di sini ada tambahan else nih. Else output bilangan adalah bilangan genap. Jadi gimana tadi? Kalau saya munculkan angka bilangannya itu sama dengan 7, maka bilangan 7 akan muncul di sini. Namun kalau saya tuliskan bilangannya adalah 8, maka yang akan bekerja nanti di sini. Itu kan ya. Kalau saya masukkan angka 8, apakah 8 modulo 2 tidak sama dengan 0? Ternyata salah. Kalau salah berarti dia enggak main ke sini, tapi dia mainnya ke sini. Gitu, itu bedanya dengan statement else. Untuk penulisannya kalian bisa lihat langsung di sini saja, jadi tidak perlu mengira-ngira. Nah, ini adalah penjelasannya tadi ya. Apabila else itu adalah bilangannya adalah bilangan genap, tidak menggunakan semikolon, sama dengan if tadi. Nah, ini adalah program lengkapnya. Kemudian ada lagi yang dinamakan statement bertingkat if. Statement bertingkat if itu kayak semacam ada if di dalam if. Gitu. Jadi kayak multiple alternative block dengan masing-masing ekspresi booleannya. Contohnya ya. Kalau misalkan hari ini adalah pukul 2, maka iklan. Hari ini adalah pukul 2, maka saya harus pergi kuliah. Itu statement if pertama. Nah, kemudian diperdalam lagi. Kalau saya pergi kuliah, berarti saya harus mempersiapkan sepeda motor. Nah, itu berarti ada if di dalam if. Makanya dinamakan statement bertingkat. Setiap ekspresi yang dievaluasi kebenarannya menyebabkan eksekusi pada blok yang berasosiasi dengannya. Seringkali hanya satu blok yang akan dieksekusi. Contohnya adalah menentukan jumlah hari dalam bulan. Nah, 30 hari untuk bulan September, April, Juni, dan November. Selainnya adalah 31, kecuali Februari ada 28 dan 29 pada hari tahun kabisat. Nah, lumayan kompleks nih. Pseudocode-nya gimana? Berarti nanti pertama adalah masukkan bilangan bulat, input bulannya ya. Oke. Bilangan bulat. Jadi maksudnya di sini kalau saya ngomong 1 berarti itu sama dengan Januari, 2 berarti Februari. Jadi yang diinput nanti bilangannya saja.
if bulan adalah September atau April atau Juni atau November, nah jika nanti bilangan itu adalah ini, maka yang muncul adalah bulan ini adalah 30 hari. Else if berarti kayak kondisi lain. Kondisi lainnya adalah kalau bulannya adalah Februari, jadi kalau saya nulisnya 2, maka dia akan munculnya 28 atau 29 hari. Dan apabila saya menuliskan bilangannya selain pada September, April, Juni, dan November, itu outputnya adalah 31. Jadi, sebentar, ini berarti September berapa? Berarti 8 ya. April itu berarti 4. Ini berarti 6, ini berarti 10. Nah, jadi intinya adalah kalau saya masukkan bilangannya kan harusnya 1 sampai 12. Kalau 1 Januari, 2 Februari, dan lain sebagainya ya. Kalau saya masukin angkanya 8, maka yang akan muncul adalah ini. Kalau 8. Kalau saya masukin angkanya adalah 2, maka 2 itu yang muncul adalah ini nanti. Ya. Nah, selain itu, kalau saya memasukkannya angka selain ini, jadi selain ini, ya. Misalkan ada angka berapa 5, bisa 7, bisa 9 gitu, maka munculnya pasti ini. Nah, gimana cara membuat programnya? Oke, ini agak panjang ya. Jadi kita tuliskan dulu include-nya seperti biasa, kemudian kita namakan ya, kita namakan komentarnya adalah seperti ini. Menentukan. Nah, di sini adalah kita akan membuat sebuah variabel atau konstanta ya. Jadi ketika saya tuliskan angka 9 itu adalah September, angka 4 itu April, angka Juni itu 6, angka November adalah 11, angka Februari adalah 2. Kemudian kita masuk ke programnya, integer main, integer bulan, berarti bulan ini adalah suatu bilangan bulat. Masukkan bulan dalam angka, nah gitu ya tadi ya, seperti penjelasan saya. Jika bulan adalah September atau bulan adalah April atau bulan Juni, nah ingat ini adalah operator boolean. Gitu? Maka munculnya adalah 30 hari. Nah, ini kesalahan umumnya, jangan sampai menuliskan seperti ini, karena kalau kita paham maksudnya, tapi kalau komputer itu harus jelas. Ini April apa ini? April. Ya kan? Harus jelas. Jadi harus kita tuliskan di sini juga ada kata bulan sama dengan April, bulan sama dengan Juni dan November. Kemudian else if, apabila bulan itu sama dengan Februari, maka si outnya yang akan muncul adalah seperti itu, dan apabila tidak, maka 31 hari. Bloknya default. Ya default itu maksudnya ya kalian menuliskan return 0 boleh, tidak return 0 juga boleh. Nah, di sini apa tambahannya coba? Yuk, kita cek ya. Oke, ini masih sama. Ini masih sama. Ya, ini masih sama, bulan Februari itu segini. Nah, gini. Jadi ada kemungkinan si orang tersebut menggunakan programnya itu kayak semacam, oke kita trial ya. Bulan itu dari 1 sampai 12. Tapi di sini tidak ada keterangan bahwa yang kita masukkan adalah bilangan 1 sampai 12. Nah, makanya akan ada semacam gimana kalau saya masukkannya 15. 15 kan bilangan bulat tuh, boleh. Nah, gimana caranya? Ternyata kalau di program yang tadi sebelumnya itu tetap akan muncul 31 hari karena tidak ada statementnya. Nah, di sini kita tambahkan statement. Statementnya berbunyi apalah? Statementnya berbunyi apabila bulan yang dimasukkan itu lebih besar sama dengan 13, maka yang keluar nanti gini. Masukkan ada salah, bulan cuma 12 bro, gitu loh. Itu ya. Nah, selain itu maka akan muncul 31 hari. Ini boleh dalam pelaksanaannya nanti ditulis seperti ini. Oke, catatannya adalah pada if bertingkat nah ini
Ini beberapa catatan ya. Kalau saya punya suatu keadaan if seperti ini, apa outputnya jika hurufnya sama dengan B kecil, jika hurufnya sama dengan Z kecil, jika hurufnya sama dengan A besar, jika hurufnya sama dengan X besar. Nah ini juga nanti kalian silahkan tambahkan pada tugasnya ya nanti. Paling enak sebenarnya nyobanya itu pada saat kalian sudah punya program. Jadi kalian boleh menuliskannya ini langsung. Jadi kalau saya ngeklik B kecil itu nanti keluarnya apa, Z kecil itu apa, A besar itu apa, X besar itu apa. Nah contoh lain, ya kalau A kecil, ini saya tidak perlu menjelaskan ya. Ini boolean, ini boolean, ini boolean. Cout karakter adalah huruf kecil. Apabila besar-besar, cout adalah huruf besar. Kalau ini 0, ini 9, maka cout adalah bilangan. Nah, coba nih di sini cek, ada yang salah apa enggak? Ada yang salah enggak? Yuk. Yang salah itu apa coba? Nih. Kalau saya muncul ini, maka cout karakternya, nanti karakternya apa? Misalkan karakternya adalah B kecil ya, berarti B kecil adalah huruf kecil. Kalau ini cout karakternya adalah gini, maka B besar adalah huruf besar. Lah kalau ini, nah ini apa ini? Tidak ada ininya toh. Berarti harusnya gimana? Ini kurang nih harusnya. Berarti saya harus menuliskannya dalam cout, ya, tetap CH. Nah lalu dilanjutkan oleh ini. Adalah bilangan. Kemudian if bersarang. If bersarang. Musim dingin pakai jumper. If musim dingin maka pakai jumper itu 1, pakai jas hujan, pakai jaket, pakai thermal itu sama dengan 0. Kalau hujan maka pakai jas hujan 1, else pakai jaket 1, if di bawah 0 pakai thermal. Bedanya apa if bertingkat dan bersarang? If bertingkat itu if-nya hanya sekali pada awal, tapi kemungkinannya bisa banyak. Tapi kalau if bersarang, paham ya? Kalau if bersarang, maka if-nya bisa ada di dalam if. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau if bertingkat itu if-nya 1 dengan berbagai macam kondisi. Kalau if bersarang adalah ada if di dalam if. Oh iya, ini benar nih. Kalimat seperti ini benar atau enggak? Sama juga dengan ini. Begitu? Bentar, kita coba cek. Oh sama. Sama ya? Oke, sama. Nah itu adalah pembahasan mengenai if ya. If then else ya. If then atau if else. Itu sama saja. Apabila dalam bahasa kita sehari-hari maka kita gunakannya if then. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman itu yang digunakan adalah if else. Demikian yang bisa saya sampaikan.